nggak bisa ngomong ya. Apa? Ada pertanyaan gitu? Ada pertanyaan? Ya kayaknya moderatornya tadi kayaknya soundnya hilang ya. Iya, hilang. Yuk, yang tadi kan yang diceritain videonya. Kalau misalkan storytelling di platform yang lain, misalkan cerita bergambar lah, atau apa cerita berseri lah, atau apa, itu bisa juga. Bisa sebenarnya. Kan sebenarnya poin yang gue mau share itu adalah sebenarnya cara kita mencari cerita. Nah kalau soal output mah sebenarnya bisa terserah kalian gitu. Baik itu misalkan mau kenapa gue tampilin video, karena sebenarnya setiap video itu adalah jenis komunikasi yang paling lengkap gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tone down itu, kalian mau pangkas itu menjadi sebuah print gitu, itu bisa aja. Nih gue coba share kalau misalkan yang tadi ya, thank you mom, tapi kalau jadi cuman sebuah gambar itu seperti apa gitu. Nah kelihatan kan. Nah kalau misalkan yang tadi thank you mom itu tentang yang PNG, kalau ditranslate menjadi sebuah gambar itu ya kurang lebih kayak gini gitu. Kita memperlihatkan orang lagi pelukan ibu sama anaknya gitu, terus di sebelahnya ada logo tentang PNG dan Olimpiade. Nah dengan seperti ini pun kita udah mulai ngerasa nih kedekatan gitu. Kita udah ngerasa kecintaan antara seorang ibu dengan anaknya yang lagi melakukan partisipasi di Olimpiade gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih biasanya gitu. Terus ya sisanya ada gambar juga sih, ada video, ada gambar gitu. Ini yang thank you mom ini, jadi kalau misalkan di dunia iklan itu kan penghargaan tertingginya adalah dapat Cannes Award. Nah si thank you mom ini itu salah satu yang terbaik gitu. Ini salah satu iklan terbaik sepanjang masa lah gitu. Jadi kalian bisa gampang untuk mempelajarinya, kalian bisa cek gitu. Nah ini bisa jadi benchmark kalau misalkan kalian memang pengen menyusun cerita untuk sebuah brand gitu sih. Karena sebenarnya kalau misalkan kita mau menceritakan tentang yang namanya dunia digital dan semua outputnya gitu, kita harus punya ceritanya dulu sih gitu, kurang lebih begitu kurang lebih. Ada pertanyaan lagi? Roro mau nanya tuh, Roro. Halo. Ya. Roro tuh mau nanya. Coba Ro. Berarti kalau misalnya kita bikin caption juga strukturnya sama kayak si video yang tadi Onet ceritain ya. Di materinya berarti itu yang tetap sama kayak yang slide kedua itu? Ya. Yang once upon a time itu? Bentar. Yang slide kedua. Kedua, nggak tahu sih slide keberapa deh, gue lupa. Kalem. Pokoknya yang once upon a apa aja yang ini bukan. Lupa. Yang ini bukan. Iya. Ya, itu bisa banget. Yang struktur kan, once upon a time, there was gitu. Itu bisa banget. Oh, jadi sebenarnya kalau kamu mau bikin caption, bikin apa gitu, nah sebenarnya formulanya bisa kamu ciptain sendiri sih. Nah ini formula yang gue ciptain gitu. Misalkan kamu mau bikinnya pada suatu hari ada Roro pergi ke pasar. Ya misalnya kayak gitu-gitu terserah. Tapi si belakangnya itu yang blank-blanknya itu lu bisa isi menjadi sesuatu. Jadi kalau lu memang mau nyusun sebuah cerita, struktur ini lu bisa pakai gitu. Nanti kalau soal pas udah dapet nih misalkan ceritanya, misalkan lu mau menceritakan tas kulit lo gitu kan, terus lo mau menceritakan tas kulit ini tuh diciptakannya kayak gimana gitu, udah lu tulis aja kayak gini, lu tulis dulu, terus nanti pas udah ketahuan nih ceritanya, misalkan pada suatu hari Roro lagi pergi ke gunung apa kan, terus tiap hari di sana gue cuman makan ini doang gitu. Suatu hari
gue ngelihat sebuah kupu-kupu, misalkan kayak gitu. Terus karena gue melihat sebuah kupu-kupu itu, akhirnya gue mulai nge-sketch sebuah tas yang berdasarkan kupu-kupu itu. Sampai akhirnya gue mengeluarkan sebuah tas dengan motif kupu-kupu yang gue mau jual ke kalian. Bisa kayak gitu. Kebayang nggak? Tepuk tangan. Keren on. Ya, kebayang kan? Sebenarnya segampang itu loh. Bener, kreatif director. Beneran segampang itu. Coba deh kalian tes aja gitu. Misalkan ke gua gitu. Gua mau masarin produk apa? Misalkan kayak gitu. Gua mau menceritakan produk apa gitu. Misalkan produk TV nih. Gitu ya. Suatu hari gitu, gua lagi jalan-jalan nih ke mall gitu. Terus tiap hari kalau gua ke mall tuh gua pasti ngejalanin ngunjungin semua toko gitu. Nah, di satu hari yang paling spesial, tiba-tiba gua melihat sebuah TV nih. Wah, sebuah TV itu bentuknya segitiga, buset, beda gitu kan, sama orang lain gitu kan. Nah, gara-gara itu gue kepikiran nggak bisa tidur, akhirnya gue beli itu TV. Bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya formula ini lu bisa pakai buat cerita apapun. Nah, nanti once lu udah misalkan gue udah tulis nih once upon a time, awas, everyday, apa gitu. Nah, itu lu bisa kemas ulang tuh, lu bisa crafting ulang. Tapi yang pertama lu udah dapat dulu nih ceritanya kayak gimana, lu mau menceritakan produk itu kayak gimana. Itu sebenarnya. Ya, ide ceritanya ya. Udah diminta cerita apa? Gitu, itu yang paling penting. Oh, kalau misalkan untuk sebuah produk tuh kan sebenarnya yang bisa diolah. Sekarang produk kan banyaknya tuh ini kan, kayak misalkan tas-tas kulit, apapun yang berhubungan dengan kulit, gitu kan sebenarnya kan. Nah, lu angkat itunya aja. Lu angkat si kulit itu, terus lu ceritain ke audiens lu. Sebenarnya gua ngedesainin itu gimana sih? Mulai dari inspirasinya lu ceritain. Mulai dari kayak sebenarnya gue ini inspirasinya gue lagi boker misalkan, ya nggak apa-apa gitu. Terus inspirasinya gue dapatnya dari apa, ya nggak apa-apa. Lu ceritain sejujur-jujurnya, karena orang itu pasti membeli cerita lu yang sangat jujur, gitu, daripada lu yang dibuat-buat, itu sebenarnya. Kurang lebih gitu. Semoga membantu. Keren tuh gue lihat iklan yang Sasa itu, iya sih, cerita pertamanya kan si Kara ya, Onet kepikiran ngangkat cerita itu gitu. Jadi kalau lu mikirin sebenarnya kan semua orang tuh taunya santan cair itu kan Kara kan. Itu cinta pertama lu kan. Nah, tapi cinta pertama tuh kadang-kadang bikin kandas gitu. Kenapa nggak lu move on ke sesuatu hal yang lebih asli? Gitu. Gue mikirnya gitu. Gitu sih kurang lebih. Gitu. Thank you Anet teh. Iya, terima kasih, sama-sama. Itu kalau lu misalkan memang butuh lebih dalam gitu, setelah sesi ini lu bisa telepon gue juga sih, atau siapapun ya yang ada di forum ini, gitu. Bisa nanti gue coba. Coaching ya, setiap mau bikin caption. Boleh kalau misalkan lu punya caption nih, Onet, gue tuh mau nyeritain ini, captionnya kayak gini, menurut lo gimana? Boleh, lu WhatsApp aja gitu, gampang kan. Itu nanti gue bisa bantuin lah, gitu. Buat siapapun juga boleh. Gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Ya, makasih Net. Sama selain itu ya, kalau untuk caption pun, lu harus jangan lupa purpose-nya. Gitu. Jadi kalau lu mau posting tuh, lu purpose-nya buat apa? Lu mau posting sesuatu misalkan, ini tuh gue pengennya orang yang ngelihat postingan ini tuh mikirnya kayak gimana. Nah, itu harus dipikirin juga. Itu penting. Ya. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau purpose bukan ini ya, bukan bisa kirim karena nih orang mau beli produk kita gitu. Terus? Ya maksudnya bisa nggak seperti itu tujuannya? Oh, bisa banget, Yur. Nah, sebenarnya kalau untuk purpose itu cuman lu yang tahu gitu. Nah, cuman memang kalau misalkan di iklan itu selalu ada dua nih. Lu mau hard sell atau mau soft sell. Nah, perbedaannya kalau lu hard sell itu orang nggak akan punya, dia pasti langsung beli gitu. Hard sell itu biasanya ngeluarin harga 3.000 misalkan. Harga 10.000 gitu. Mereka bakal beli, tapi mereka beli karena mereka butuh. Atau karena barang lu murah
Tapi kalau lu menceritakannya itu adalah soft sell tuh means lu nggak perlu nyantumin harga, purpose-nya. Gue cuma pengen memperkenalkan produk gue itu apa, bagusnya di mana, kayak gimana. Nah biasanya itu lebih touch, lebih nyentuh ke orang gitu. Kasarnya kalau misalkan lu lihat iklan aja ya, lu pasti males kan kalau misalkan lu lihat iklannya Apple gitu, itu nggak pernah mereka mencantumkan harga di situ kan. Tapi yang mereka share ke kita adalah experience kalau kita pakai Apple gitu. Nah itu yang mereka mencoba jual. Nah itu yang bisa kita beli tuh. Makanya kenapa produk Apple tuh selalu dinilai, wih kayak lebih keren ya dari Xiaomi gitu. Padahal secara teknologi mah mungkin lebih bagus Xiaomi gitu, karena Xiaomi itu nggak deket sama audiensnya gitu. Nah cerita-cerita itu yang tadi gue bilang, storytelling itu adalah gimana caranya sebuah brand mendekatkan dirinya dengan audiens. Gitu sih kurang lebih. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Nanya lagi sih. Boleh nggak? Kenapa? Nanya lagi? Boleh tuh. Sorry, tapi ini yang di sesi pertama nih. Gue di menit baru join menit 30 kan. Cuma ada ini kan, ya ada yang digital, di mana ada mau dari awareness sampai ke conversion itu, sampai ke purchase itu kan, sama digital emang lama banget ya. Betul. Lama banget. Nah itu emang kejadian sih, gue ada B2B kan, conversion itu bangun lumayan lama, mulai dari tahun lalu. Dan emang boomingnya kalau lagi di COVID ini. Betul. Ya, karena mereka butuh digital. So, itu yang mau gue tanyain nih. Ada satu usaha keluarga, which is hotel, ya. Oke. Adalah yang paling impact, yang paling awal di mulai Januari itu mulai impact. Jelas lah itu mah. Ya, so mau voting kemanapun sulit nih. Sulit. Sekarang kita lagi cobain voting. Nah, kalau dari awareness ke leads ini kan lama ya. Sebenarnya itu itu gimana ya? Kenapa? Sorry, dari kalau awareness lead ini kan emang lama nih kalau digital, apalagi orangnya lagi gak amat lah di hotel gitu kan. Ngakalinya gimana gitu? Ngakalinnya selain apa ya? Ketika ada dan lain-lain untuk ada ini nggak, ada pandangan atau experience iklan dari hotel ini untuk mengatasi sehingga bisa pivot lebih gitu ya. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan ngomongin hotel di saat sekarang ini, to be honest gue juga blank ya, karena itu faktor yang paling utama kena gitu kan. Selain travel itu pasti hotel gitu. Nah somehow kalau misalkan emang lu mau mencoba, lu harus bikin gebrakan yang beda dari orang lain. Gue ada contoh nih, misalkan gitu ya, dulu ada satu activity lah ya, kasarnya activity yang dibikin sama si Airbnb. Jadi dia bikin kompetisi, lu bisa tidur, bisa menginap gitu ya di manapun yang lu mau. Contohnya misalkan gue pengen nginep di Alcatraz, itu bisa sama Airbnb. Nah itu kan beneran out of the box banget tuh sebenarnya. Nah ya yang dibutuhkan sama hotel saat sekarang ini menurut gue itu, misal nih ya, gue nggak tahu, ini gue yang kebayang tiba-tiba aja gitu ya, pop up gara-gara lu ngomongin hotel. Misalkan kayak si hotel lu itu bakal kalau ngehubungin dengan pandemik ini, misalkan si hotel lu bakal memberikan layanan bintang 5 lah kasarnya, misalnya pokoknya seenak mungkin buat garda terdepan COVID, misalkan dengan harga yang sangat murah. Nah, misalkan bisa kayak gitu juga sih. Jadi lu bisa hubungin itu ke pandemi yang terjadi sekarang. Atau
Misalkan lu bikin sebuah activity yang sifatnya membawa sesuatu hal, misalkan orang yang belum pernah mencoba tidur di hotel, lu ajak untuk tidur di hotel dengan harga yang sangat murah. Gitu. Biasanya tuh yang kayak gitu-gitu yang bikin orang jadi pengen balik lagi ke hotel sih. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang itu bakal ngaruh banget nggak sih ke bisnis si hotel sendiri? Enggak. Gue bisa jawab sekarang enggak. Tapi kalau ngomongin awareness dari si hotel itu, ya. Itu karena kalau ngomongin hotel zaman sekarang mah kayaknya harus ganti bisnis. Bingung gue juga. Asli tapi ini ya, lebih prefer soft selling ya dibandingkan hard soft selling. Iyalah, jelas. Ya, Karena itu gimana caranya lu untuk lebih dekat dengan audiens. Karena jadi kalau lu pastilah tahu kayak brand-brand kayak misalkan Mercy, brand-brand yang emang udah gede, yang udah top of the top gitu, krem bela kremnya sebuah produk, itu pasti dia lebih dekat dengan audiensnya. Gitu. Karena mereka mereka bukan hanya cuma menjual, tapi mereka pengen ada hadir selalu di sebelah audiensnya. Gitu. Biasanya sih gitu. Nah, kalau produk-produk yang memang hanya jualan banget, biasanya produk diskon. Gitu. Kayak, nah yang kalau misalkan lu emang mau, lu bisa bikin ini juga sih. Bikin kayak memang lu mapping setahun itu, kapan lu mau ngomongin soft selling, kapan lu mau ngomongin hard selling. Itu bisa juga sih. Gitu. Itu nanti lu atur timeline-nya aja. Lu kayaknya enaknya kayak gimana gitu. Biasanya kan orang mulai hard selling kalau udah kalau untuk misalkan baju di saat mau lebaran, ya udah hard selling gitu. Tapi kalau jauh-jauh dari lebaran kita soft selling mainnya. Gitu-gitu sih, itu bisa kita jadwalin sih. Gitu. Oke. Cukup jelas. Terima kasih. Thank you. Ada lagi? Kalau enggak, udah nih, saya mau pulang. Net. Balik lagi ke ini ya. Ini kan panjang sih apa? Dari awareness sampai selling lah. Nah, itu tuh rata-rata butuh untuk produk yang daily use lah. Rata-rata butuh waktu berapa lama sih campaign-nya? Nah, kalau misalkan sukses ya. Kalau sukses itu sebenarnya ini kan kalau untuk waktu kan sebenarnya bisa lu setel ya. Tapi yang paling ideal dari awareness sampai dia jadi loyal itu butuh waktu 6 bulan. Gitu. Tapi sedangkan si awareness-nya itu paling lama atau di mana sih yang paling lama tuh gitu? Yang paling lama dari awareness ke leads. Gitu. Jadi kasarnya mengajak orang untuk membagikan informasinya itu paling susah. Jadi misalkan gue punya produk nih, terus gue tawarin ke Udin, tapi gue pengen tahu Din, nomor email lu berapa, nomor email lu apa, nomor handphone lu berapa, terus lu tuh sukanya apa, itu yang agak susah. Yang lumayan panjang di situ. Once gue udah tahu, bank data yang ada selain FB sama Instagram yang kayak gitu-gitu apa ya? Nggak ada, cuman FB sama Instagram sama Twitter. Gitu. Jadi makanya semua harus engagement sendiri gitu. Gitu. Cuman itu makanya kenapa lama? Karena semua orang bermain di kolam yang sama. Nah, semua orang ujung-ujungnya sebenarnya nih ya, kalau lu pengen lebih cepat, itu tadi peran buzzer udah jelas gitu kan. Nah, ujung-ujungnya tuh lu punya duit berapa? Sebenarnya ini mah gue belak-belakan aja gitu. Lu punya duit berapa, nanti bakal keproyeksi. Kalau misalkan lu cuma punya duit, anggaplah buat bikin ads, anggaplah cuma 5 juta, nanti lu bakal ketahuan, oh kira-kira lu bakal dapat leads segini orang gitu. Kalau misalkan, oh gue punya duit, gue nggak terhingga, gue punya duit 1M misalkan kayak gitu ya, gitu untuk masarin produk gue, lu dapat leads segini banyak, itu biasanya emang udah bisa ketebak sih. Nah, kalau di digital memang sebenarnya kalau yang namanya iklan ya, dimanapun mau medianya itu nanti digital, mau medianya itu nanti TV atau apa, ujung-ujungnya duit.
gitu. Kalau dulu mah kayak di TV gitu ya, misalkan gue bikin iklan TV nih, gue pengen tayang di prime time misalkan. Di prime time itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu tiap hari selama sebulan. Nah itu harganya paling mahal daripada gue tayang di jam 2 subuh. Nah kayak gitu aja sih, tapi ya balik lagi. Orang yang bangun di jam 2 subuh dengan orang yang bangun di jam 7 pagi, di jam 7 malam, kan lebih banyak yang jam 7 malam. Gitu, jadi kelihatannya sedikit. Sama, begitupun di digital. Gitu. Kurang lebih begitu. Cukup jelas udah? Oke, asyik. Jelas nanya. Boleh. Ya, kalau brand awareness ya. Ya. Nah, kalau hubungannya sama kolaborasi, kata di mana gitu? Di mana dan berbanding lurus kan gitu misalnya. Orang supaya ada awareness dari market gitu, orang yang kolaborasi jeung saha gitu. Nah, tapi ketika misalnya pelaku usaha ini baru merintis, eta normal tuh sih misalnya langsung kolaborasi di awal gitu, atau nanti aja harus gitu berjalannya si proses lah gitu. Oke, saya jawab ya Bim. Jadi sebenarnya kalau ngomongin awareness sama kolaborasi, hubungannya kayak gimana? Baik-baik aja. Mereka baru kenalan kemarin. Kalau mau ya. Syukur atau gitu. Syukurnya. Jadi sebenarnya hubungannya itu buzzer atau orang yang mau kita ajak kolaborasi itu adalah sebuah tools, hanya salah satu tools untuk meningkatkan awareness kita. Jadi toolsnya itu bisa banyak. Salah satunya memang kolaborasi. Gitu. Nah, kalau ditanya seberapa perlu sih kalau orang yang baru merintis usaha untuk kolaborasi? Nah, perlu. Seberapa perlu? Sangat perlu. Yang ngebedain jenis kolaborasinya seperti apa. Misalkan kalau hanya untuk misalkan kalian gue mah usahanya juga baru. Ya udah deh, gue kolaborasinya sekedar orang ini gue endorse, terus orang ini dia posting di Instagramnya, "Hai, gue pakai produk dari Ari," gitu. Udah, cuman gitu doang. Tapi kalau misalkan lu emang udah terkenal lu bikinin khusus buat dia. Misalkan, gue udah bikinin t-shirt khusus nih sama Ari. Gitu, ada namanya gue, ada tanda tangannya gue. Nah, itu kalau misalkan lu memang udah terkenal. Jadi biasanya kalau untuk awal-awal jenis kolaborasinya aja yang kita bisa olah gitu, yang kita bisa beda-bedain. Gitu sih. Gitu Pak Ari, kumaha? Damang? Baik, damang alhamdulillah. Ngestu. Saya kayak gitu. Enggak. Lanjut. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan Pak Moderator disudahi. Walet kalau moderatornya tengah dangu sih. Audio cenah mangga Pak Udin. Makasih banyak Pak Roni. Mungkin ada materi yang lain lagi yang bisa disampaikan next time Pak? Atau bagaimana? Pokoknya kalau yang mau berhubungan dengan periklanan, sebenarnya saya tuh nantinya tuh pengen ngebahas sebuah art sama teknologi sih. Jadi sekarang tuh kalau pada tahu kemarin kan heboh dengan Wave of Tomorrow tuh dari Sampurna, itu ngegabungin sebuah data menjadi sebuah teknologi tapi ada artnya juga. Jadi kemarin tuh gue pengen ngebahas itu sih karena sekarang lagi seru aja ya gitu. Tapi itu mah santai lah, yang lain dulu aja gitu. Siap nanti bisa dijadwalkan lah ya. Dijadwalkan lah. Terus ini teman-teman semua bisa japri ya, atau di grup atau mau apa, kalau ada pertanyaan atau apa bisa disambung ya. Boleh langsung aja, boleh bebas. Gitu. Ya, hatur nuhun buat semua, Pak Roni juga. Alhamdulillah kita udah beres nih part digital marketing 101 menurut nyebut nanya. Iya mah sangat mendasar buat kita semua. Mungkin kalau misalkan mau detailnya lagi perlu diskusi yang lebih intens lah. Kalau misalkan di webinar agak berat kayaknya, harus sangat-sangat intens. Betul. Nah nanti juga kita lanjut next time. Si decknya gue share di grup yang udah full dari yang pertama kemarin sama yang sekarang gitu. Nanti gue share full
Jadi bacanya siap. Saya nanti kita taruh di Drive, kita posting di YouTube. Semoga acara ini bermanfaat. Satu lagi jadi amal ibadah buat Taroni juga ya. Amin ya Allah. Terima kasih nih amal jariahnya nih. Jangan ragu untuk berbagi lagi ya. Ya, teman-teman, thanks ya. Saya tutup aja dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.